Pengenalan tanaman penangkal nyamuk. Pada bagian ini, pembahasan meliputi langkah penanaman dan pembuatan bioinsektisida sederhana. DBD hampir terjadi setiap tahun, dan kasusnya meningkat ketika memasuki pergantian musim, terutama musim hujan. Kondisi hujan dan panas yang selang-seling berganti, di mana hujan yang turun tidak lebat menyebabkan air tidak mengalir dan menggenang, sehingga nyamuk Aedes aegypti yang merupakan vektor pembawa virus dengue akan leluasa untuk berkembang biak. Ada beberapa metode yang dapat mengendalikan vektor dan tempat berkembang biakannya, yaitu pengelolaan lingkungan secara fisik dan mekanis, penggunaan agen biotik, dan pengendalian secara kimiawi. Metode yang sering diterapkan oleh masyarakat adalah metode pengendalian fisik dan mekanis. Contoh penerapannya yang pertama, modifikasi dan manipulasi lingkungan dengan kegiatan 3M. 2. Penanaman jenis tanaman yang dapat menangkal nyamuk. Ketiga, pemasangan kelambu dan kawat kasa pada ventilasi. Selain itu, metode pengendalian secara kimiawi juga sering digunakan oleh masyarakat, seperti fogging, penggunaan insektisida rumah tangga, dan penggunaan insektisida kimia seperti APT. Sampai saat ini, masyarakat lebih memilih untuk menggunakan insektisida kimia untuk mengendalikan nyamuk Aedes aegypti. Namun, penggunaan insektisida kimia secara berulang dapat berdampak terhadap serangga lainnya, tidak hanya pada nyamuk Aedes aegypti. Selanjutnya, dapat memicu timbulnya resistensi pada nyamuk Aedes aegypti. Artinya, nyamuk sebagai target yang dikendalikan akan resisten atau kebal terhadap insektisida, sehingga dosisnya perlu ditingkatkan. Hal ini menyebabkan terganggunya kualitas maupun keseimbangan lingkungan hidup karena adanya residu kimia. Maka dari itu, video ini akan memperkenalkan tanaman penangkal nyamuk sebagai insektisida hidup maupun bioinsektisida sederhana yang ramah lingkungan. Pemanfaatan tanaman sebagai insektisida ini dinilai lebih aman, murah, dan ramah lingkungan loh. Insektisida hidup adalah tanaman yang dalam kondisi hidup mampu menangkal nyamuk, tidak perlu diolah terlebih dahulu. Berbeda dengan bioinsektisida yang perlu diekstrak untuk mendapatkan minyak, di mana minyak ini digunakan sebagai insektisida. Jenis tanaman ini umumnya memiliki aroma khas yang menyengat dan tidak disukai oleh nyamuk. Ada beberapa jenis tanaman yang bisa digunakan, antara lain serai wangi, akar wangi, geranium, zodia, lavender, dan selasih. Serai wangi, tanaman ini dikenal sebagai salah satu bumbu dapur yang sangat bermanfaat. Serai wangi mengandung zat citronellal, penghasil racun kontak yang dapat menyebabkan kematian pada nyamuk. Serai dapat berkembang biak melalui stek batang. Langkah penanamannya adalah siapkan media tanam. Kemudian siram media tanam dengan air secukupnya. Ambil rumpun yang berukuran besar tetapi tidak beruas. Potong daun hingga 5 cm dari pelepah daun. Kemudian potong akar hingga 2,5 cm di bawah leher akar. Bentuk lubang tanam dan tanam batang serai. Serai dapat diletakkan pada tempat yang terbuka seperti pekarangan. Selain berperan sebagai insektisida hidup, serai juga dapat diolah menjadi bioinsektisida. Caranya, cuci 1 kg daun dan batang serai, lalu tiriskan. Haluskan daun dan batang serai dengan blender. Campur serai yang sudah dihaluskan dengan 250 ml air. Masukkan cairan ke dalam wadah tertutup, lalu diamkan selama 1 malam. Kemudian, saring agar ekstrak dan padatan serai terpisah. Untuk penggunaannya dapat diencerkan dengan air. Lalu, masukkan dalam botol sprayer. Semprotkan ekstrak serai ke tempat nyamuk bersembunyi. Akar wangi. Akar wangi merupakan rumput-rumputan yang dikenal sebagai penghasil atsiri potensial. Tanaman ini memiliki aroma yang lembut dan halus karena mengandung vetiverol yang tidak disukai oleh serangga. Langkah penanamannya hampir sama dengan serai wangi. Bedanya, akar wangi menggunakan bagian bonggol. Umumnya, tanaman ini dapat diletakkan pada pekarangan. Geranium. Tanaman ini memiliki bunga yang indah. Geranium mengeluarkan aroma khas yang cukup harum karena mengandung zat geraniol dan citronellal sehingga tidak disukai oleh serangga. Kedua zat tersebut bersifat antiseptik. Tanaman ini dapat berkembang biak melalui stek batang. Langkah penanaman geranium mudah sekali. Mari kita simak. Diawali dengan memilih tanaman geranium yang tidak berbunga, kemudian siapkan media tanam berupa pasir, siram media tanam dengan air secukupnya.
Potong batang kurang lebih 15 cm dari pucuk dan memiliki 3 ruas. Potong daun pada pangkal dan bagian dekat cabang. Selanjutnya, rendam batang pada larutan rotan F dengan konsentrasi 100 mg per mililiter air selama 15 menit. Bentuk lubang dan tanam batang geranium. Lavender. Bunga lavender memiliki aroma khas seperti kamper yang tidak disukai oleh serangga. Bagian bunga mengandung zat linalol asetat yang dapat diekstrak minyaknya. Lavender dapat berkembang biak melalui biji. Langkah penanaman lavender adalah sebagai berikut. Siapkan biji lavender. Siapkan media tanam untuk menyemaikan biji. Media berupa tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 3:2. Siram media tanam dengan air secukupnya. Kemudian, tebir biji lavender pada media tanam. Pindahkan ke pot dengan media tanah dan kompos jika tinggi sudah mencapai 15 hingga 20 cm. Selasih. Tanaman ini mengandung zat eugenol, linalol, dan geraniol yang beraroma menyengat dan tidak disukai oleh serangga. Aroma khas ini bahkan dapat mengakibatkan pusing atau mual jika disimpan di dalam ruangan. Langkah penanaman selasih hampir sama dengan lavender. Bedanya pada perbandingan media tanam. Selasih menggunakan media berupa tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 2:1. Zodia. Zodia merupakan tanaman perdu yang berasal dari Papua. Tanaman ini mengandung efodiamin dan rutaekarpin yang menghasilkan aroma tajam yang tidak disukai oleh nyamuk. Langkah penanaman zodia mirip dengan penanaman lavender maupun selasih. Bedanya, zodia tidak perlu disemaikan terlebih dahulu. Sebagai insektisida hidup, letakkan zodia di ruangan atau area yang tertiup angin, sehingga dapat mengeluarkan aroma. Yuk menanam, karena mencegah lebih baik daripada mengobati.